bersama. Halo semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari yang keberapa ayo? Ayo keberapa? 10? 9? Bukan. 13, dikit lagi. Ya. Di hari yang ke-14 di bulan suci Ramadan ini, alhamdulillah ya, kita semua alhamdulillah senantiasa, semoga Allah senantiasa memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Dan tentunya semoga dengan nikmat-nikmat itu menjadikan diri kita, pribadi kita, hamba-hambanya yang pandai bersyukur akan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oh ya teman-teman, masih ingat nggak hari Selasa hari Selasa kemarin? Cerita, siapa yang bercerita ayo? Bu Tanti. Iya, betul, Bu Tanti. Ceritanya tentang apa? Ceritanya tentang apa teman-teman? Ada yang tahu? Ka'ab bin Malik, kejujuran yang berbuah nikmat. Nikmatnya bukan karena gula, nikmatnya bukan karena kolak, nikmatnya bukan karena es buah, tapi nikmatnya karena kejujuran. Mau tahu kisahnya? Dari Ka'ab bin Malik. Aku udah gak sabar sebenarnya mendengarkan kisah yang kedua ini, sehingga gak enak makan kalau buka puasa cuma ada air putih doang. Nggak bercanda. Ya, mari kita sambut pengkisah kita di sore hari ini. Kita berikan tepuk tangan untuk Bu Tanti. Ya, silakan Ibu. Oke. Aku sih dulu ya. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Bagaimana puasanya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah senang Bu Tanti hari ini bisa bertemu dengan teman-teman ya di kisah Ramadan Sekolah Alam Depok. Hari ini Bu Tanti berada di mana? Siapa yang tahu aku ada di mana? Di Sade. Di mana ya? Bagian mananya Sade ya? Perpustakaan, bener perpustakaan. Coba lihat. Apa ya ini ya? Iya, sebelah SD 3 Waigama. Benar. Iya. Iya, dekat Spidernet, benar. Siapa yang kangen dengan Spidernet? Spidernet. Pasti kalian udah kangen kan pengen ke sekolah. Nah, kita banyak-banyak berdoa semoga virus coronanya cepat pergi. Iya, sama. Aku juga kangen sama sekolah. Ya, oke. Nah, sekarang Bu Tanti mau lanjutkan ceritanya. Tapi ada syaratnya. Yang pertama apa? Tidak share screen, benar. Yang kedua, betul, tidak ngechat ketika cerita. Yang ketiga, di mute dulu kecuali kalau Bu Tanti bertanya. Oke? Sudah siap? Ya, Bu Tanti mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bu Tanti akan melanjutkan cerita tentang Ka'ab bin Malik. Masih ingat ceritanya yang kemarin? Sampai mana ya ceritanya? Oh, nggak ikut. Karena ada yang tidak ikut. Ikut ya, cerita tentang Ka'ab bin Malik. Nggak apa-apa, kalau tidak ikut nanti dengar saja ya. Jadi ceritanya ini tentang salah satu sahabat dari Rasulullah bernama Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ini bercerita kepada anaknya tentang kisahnya ketika beliau tidak mengikuti perang Tabuk. Kenapa bisa begitu dia tidak ikut perang Tabuk?
padahal perintah Rasul itu harus ditaati gitu. Ketika itu Rasulullah mengajak kaum muslimin pada saat itu untuk berperang ke Tabuk gitu. Namun memang perang Tabuk ini cukup berat gitu, karena dilakukannya di musim panas ya. Kalau di musim panas di Arab itu kan sangat panas gitu. Dan kemudian Tabuk itu tempat perangnya itu kan namanya Tabuk. Tabuk itu antara kota Madinah, kota tempat Rasulullah tinggal, dengan Tabuk, dengan tempat yang akan dijadikan perang, itu jauh sekali, sekitar 750 km. Nggak ada pesawat, nggak ada bis, nggak ada kereta, semuanya ditempuh kalau tidak pakai kuda atau pakai unta. Itu kan sangat berat ya, udah sangat panas, jauh gitu. Nah, ketika itu Ka'ab bin Malik punya semua persiapan untuk dia bisa ikut berperang. Tapi karena Ka'ab bin Malik merasa, itu mah gampang, jadi nanti aja deh. Jadi ketika semua kaum muslimin itu lagi bersiap-siap gitu ya, Ka'ab bin Malik tenang-tenang aja, ditunda. Besok aja lah, nanti aja lah, masih ada 1 hari, masih ada besok lagi. Dan ketika Rasulullah dan pasukannya sudah pergi pun, Ka'ab bin Malik masih tenang aja. Nanti juga aku bisa kok nyusul gitu. Aku punya 2 kuda yang bisa kubawa untuk menyusul pasukan Rasulullah gitu. Sampai kemudian Rasulullah pun sampai di Tabuk. Ka'ab bin Malik masih ada di Madinah gitu, nggak kemana-mana. Nah, sampai kemudian barulah Ka'ab bin Malik merasa, astagfirullahaladzim, aku tidak jadi pergi ke Tabuk gitu. Ini karena aku menunda-nunda. Kemudian Ka'ab bin Malik pun ketakutan. Lalu nanti aku harus bilang apa ya sama Rasulullah gitu. Apa karena aku tidak ikut perang Tabuk bukan karena aku punya uzur, tapi karena aku menunda-nunda dan menganggap itu bisa kulakukan nanti-nanti saja. Dan kemudian Ka'ab mulai berpikir, aduh kira-kira aku akan cerita apa ya? Bagaimana caranya supaya Rasulullah nggak marah sama aku? Kemudian sementara di sana Rasulullah mencari Ka'ab. Di mana Ka'ab? Gitu. Karena beliau tidak melihat Ka'ab. Kemudian salah seorang orang dari Bani Salamah kasih tahu, Ka'ab lagi mengagumi pakaiannya gitu. Artinya Ka'ab lagi senang-senang. Tapi kemudian salah seorang sahabat waktu itu, Mu'az bin Jabal, kemudian membela Ka'ab bin Malik gitu. Nah, kemudian ketika Rasulullah itu pulang dari Madinah gitu, wah, Ka'ab makin takut lah. Aduh, astagfirullah, apa yang harus aku katakan gitu kan. Orang-orang di sekitarnya mengatakan, udah kamu ngomong begini aja gitu kan. Kamu gak usah ngomong sebenarnya, kamu bilang aja kamu punya uzur, kamu punya kesulitan gitu kan. Tapi semakin tahu kalau Rasulullah datang, Ka'ab bin Malik bukannya makin tenang, malah makin takut. Dan semua ide-ide semua rencana yang sudah ada di otaknya gitu ya, hilang begitu saja. Dan yang terpikirkan hanya berbicara jujur kepada Rasulullah meskipun Rasulullah akan marah. Akhirnya Ka'ab bin Malik pun mendatangi Rasulullah ketika itu. Dan Rasulullah wajahnya gimana? Wajahnya senyum, tapi senyumnya sinis. Gimana senyum sinis ya? Itu enggak. Bu Tanti nggak bisa senyum sinis karena di sini nggak ada yang lagi Bu Tanti sebelin. Nggak boleh ya senyum sinis ya, gitu. Jadi ketika itu Rasulullah tersenyum tapi sinis, dan Ka'ab karena merasa bersalah, Ka'ab tahu tuh Rasulullah sih senyum tadinya sebel nih sama aku. Kemudian si
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Ka'ab, apa yang menghalangimu untuk ikut pergi bersamaku ke perang Tabuk? Kata Rasulullah, bukankah engkau sudah membeli 2 kuda? Nah, si Ka'ab bilang, sesungguhnya demi Allah, aku tidak punya sedikit pun kekurangan untuk aku bisa ikut berperang bersamamu ke Tabuk ketika itu. Namun aku memang menunda-nunda sehingga aku jadi tidak ikut berperang. Kemudian Rasulullah bilang, orang ini jujur, pulanglah kamu. Jadi si Ka'ab bin Malik ini disuruh pulanglah kamu, kemudian tunggulah keputusan dari Allah. Waduh, tambah deg-degan lah Ka'ab bin Malik. Loh, aku bicara jujur kok aku malah begini, gitu kan? Tapi karena Ka'ab bin Malik ini taat kepada Rasul, akhirnya Ka'ab pun pulang ke rumah. Sampai di jalan temennya ngasih tahu, ih kamu kenapa ngomong kayak begitu? Toh kamu tuh kan jarang membuat kesalahan. Kamu ngomong aja kalau kamu punya uzur, apa kek misalnya gitu. Nanti kamu pasti diampuni kok sama Rasulullah. Nanti Rasulullah akan meminta pengampunan kepada Allah, kata teman-temannya. Ketika itu Ka'ab sempat juga berpikir, iya ya, apa aku perlu balik lagi ya? Gitu. Aku memperbaiki omonganku aja gitu. Tapi kemudian siapa Ka'ab bin Malik tersadar dan malah bertanya, selain aku ada nggak yang diperlakukan seperti itu oleh Rasulullah? Ternyata ada 2 sahabat yang juga tidak pergi perang Tabuk. Kemudian ketika menyampaikan kejujurannya, kemudian disuruh pulang dan menunggu keputusan dari Allah. Siapa itu? Murarah Ar-Rabi dan Hilal bin aku lupa. Maaf. Murarah bin Rabi dan Hilal bin Umayyah. Maaf. Hilal bin Umayyah. Nah, ketika dikasih tahu itu Ka'ab bin Malik agak tenang karena 2 orang itu termasuk orang-orang yang taat juga kepada Rasulullah dan Allah gitu. Jadi bukan orang-orang termasuk golongan orang-orang munafik. Kemudian akhirnya Ka'ab bin Malik pun pulang. Begitu pulang, Rasulullah ternyata di masjid itu memberitahu kepada kaum muslimin untuk tidak menjawab salam atau menjawab pertanyaan dari Ka'ab. Artinya Ka'ab bin Malik sedang dicuekin gitu, nggak disapa gitu, nggak di kayak nggak ditemenin gitu istilahnya. Nah, ketika Ka'ab bin Malik keesokan harinya keluar rumah, barulah Ka'ab bin Malik merasakan ada yang berbeda. Loh, kok orang-orang nggak ada yang menyapa aku? Kok orang-orang nggak ada yang menjawab salam aku? Kemudian mereka semua berpaling. Jadi dunia yang sebelumnya terasa sangat luas, jadi terasa sangat sempit. Karena kenapa? Karena kita ada, tapi dianggap tidak ada oleh orang lain. Rasanya sangat tidak menyenangkan buat Ka'ab. Tapi karena Ka'ab merasa bahwa itu adalah hukuman buatnya karena sudah lalai tadi, jadi Ka'ab menerima saja. Sementara yang tadi 2 sahabat tadi, Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Ar-Rabi, karena merasa, aduh aku tidak akan kuat ini begini gitu, jadinya mereka memilih untuk berdiam di rumah saja, tidak ikut keluar rumah. Sementara kalau Ka'ab bin Malik, karena Ka'ab bin Malik saat itu masih muda dan merasa aku bisa kok bersabar dengan ini, jadi Ka'ab bin Malik tetap keluar sholat berjamaah di masjid gitu kan ya, bertemu Rasulullah, bertemu sahabat-sahabat seperti biasa, walaupun dia merasa sangat sedih. Kenapa sedih? Karena tidak ada seorang pun yang menganggap dia ada, dan itu berjalan
keesokan harinya sampai 40 hari. Di hari ke-40 datanglah seorang utusan, ya, seorang utusan dari Allah. Utusan ini berkata, "Hai Ka'ab bin Malik, sesungguhnya Rasulullah memerintahkan aku agar engkau memulangkan istrimu ke rumahmu." Wah, tambah kaget lagi, karena Ka'ab bin Malik akhirnya sendirian di rumah. Sudahlah dia di luar rumah tidak punya teman, karena tidak ada yang menemani. Kemudian istrinya pun disuruh pulang ke rumah. Sehingga Ka'ab bin Malik merasa sendiri di dunia ini. Bertambah sedihlah Ka'ab bin Malik. Suatu hari Ka'ab bin Malik pergi ke pasar. Sampai di pasar, ada seorang bangsawan dari negeri Syam gitu, mencari Ka'ab bin Malik. Kira-kira mau apa ya bangsawan itu ya? Jadi bangsawan itu bertanya kepada orang-orang di sekitar pasar, "Hai, apakah kamu mengenal Ka'ab bin Malik? Kira-kira di mana aku bisa bertemu dengan Ka'ab bin Malik?" Kata si bangsawan itu. Kemudian orang-orang menunjuk, "Itu di sana, dia ada di sana," kata orang-orang itu. Akhirnya bangsawan dari Syam itu pergi menemui Ka'ab bin Malik. Begitu bertemu dengan Ka'ab bin Malik, bangsawan itu menyerahkan sebuah surat. Surat dari siapa? Dibukalah surat. Suratnya ternyata dari Raja Ghassan. Siapa Raja Ghassan? Raja Ghassan ini adalah seorang raja di negeri Syam. Raja Ghassan itu menulis surat kepada Ka'ab bin Malik. Suratnya berisi bahwa Raja Ghassan mengundang Ka'ab bin Malik untuk datang ke negerinya, karena dia tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menghukum dia, sehingga Ka'ab bin Malik jadi si Raja Ghassan ini mau menawarkan, "Udah kamu datang aja ke negeri aku, nanti kami akan menghibur kamu deh," gitu. Tapi walaupun begitu pasti ada maunya kan. Raja Ghassan mengundang supaya apa? Supaya Ka'ab bin Malik tidak menyembah Allah, tapi mengikuti agama yang dianut oleh si Raja Ghassan itu. Nah, begitu selesai membaca surat itu, Ka'ab bin Malik berkata, "Sungguh ini adalah ujian dari Allah," kata Ka'ab bin Malik. Lalu Ka'ab bin Malik mengepal-ngepal si kertas itu, kemudian langsung dimasukkan ke dalam api, sehingga kertasnya jadi terbakar. Karena apa? Karena Ka'ab bin Malik merasa bahwa tawaran yang diberikan oleh Raja Ghassan itu adalah ujian dari Allah, ketika apakah itu dia akan berpaling dari Islam atau tidak. Ternyata Ka'ab bin Malik memilih untuk tetap taat kepada Allah. Nah, kemudian akhirnya Ka'ab bin Malik menjalanilah itu ya waktu-waktu sendirinya, karena udah nggak ada siapa-siapa kan, nggak ada istrinya, nggak ada saudaranya, nggak ada teman-temannya. Ka'ab bin Malik tapi jadi tergoda juga. Ka'ab bin Malik akhirnya menaiki tembok punya sepupunya, namanya Abu Qatadah. Dia naikin tembok kebunnya Abu Qatadah. Kemudian dia lihat ada Abu Qatadah tuh sepupunya. Sepupunya ini termasuk orang yang cukup dekat sama Ka'ab bin Malik. Lalu Ka'ab bin Malik berkata, "Hai sepupuku, sesungguhnya engkau tahu kan kalau aku mencintai Allah dan Rasulnya?" Sepupunya bagaimana?
Sepupunya diam aja. Hai sepupuku, sesungguhnya engkau tahu kan kalau aku mencintai Allah dan Rasul. Kemudian Abu Qatadah tetap diam aja. Si Ka'ab bin Malik kan makin penasaran. Hai sepupuku, sesungguhnya engkau tahu kan kalau aku mencintai Allah dan Rasulnya. Dan akhirnya Abu Qatadah pun menjawab, sesungguhnya hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Terus Abu Qatadahnya pergi. Apa yang terjadi dengan Ka'ab bin Malik? Dia menangis, dia sedih. Kan sedemikian berat ujian yang diberikan Allah, diberikan Rasul pada dirinya. Kemudian akhirnya Ka'ab bin Malik pun pulang ke rumahnya. Dan kejadian ini berlangsung selama 50 hari. Jadi dari yang sebelumnya kan 40 hari, kemudian ditambah 10 hari tuh. 10 hari yang saat istrinya harus dipulangkan ke rumah istrinya. Nah, di hari ke-10 atau di hari ke-50 dari awal kejadian, ketika itu Ka'ab bin Malik sedang duduk-duduk sesudah sholat subuh. Saat sedang duduk-duduk, tiba-tiba dari kejauhan, dari bukit, ada suara lantang terdengar. Wahai Ka'ab, bergembiralah. Wahai Ka'ab, bergembiralah. Wahai Ka'ab, bergembiralah. Wah, Ka'ab langsung mendengar itu, langsung bangun. Kemudian dalam hati dia berkata, Alhamdulillah, inilah saat penantianku. Inilah penantianku akhirnya tiba. Lalu Ka'ab pun sujud sebagai tanda rasa syukur. Wah, kemudian terdengarlah itu orang-orang ya datang berbondong-bondong untuk memberitahu kepada Ka'ab berita gembira ini. Hai Ka'ab, bergembiralah, selamat ya. Engkau mendapat kabar gembira, engkau mendapat kabar gembira. Wahai Ka'ab. Gitu. Ada yang datang naik kuda, ada yang sambil berlari-lari gitu. Nah, begitu sampai orang yang naik kuda itu sampai di hadapan Ka'ab gitu, dia langsung menjabat tangan Ka'ab kemudian berkata, "Selamat Ka'ab, kabar gembira telah tiba." Kata orang itu. Saking senangnya, Ka'ab langsung membuka bajunya kemudian memberikan bajunya kepada orang itu. Saking senangnya. Padahal baju itu adalah baju satu-satunya yang dia miliki. Wah, terus dia pakai baju apa? Akhirnya ada orang lain memberikan baju buat Ka'ab karena Ka'ab ingin menemui orang yang sangat dicintainya. Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ada di masjid. Nah, Ka'ab langsung jalan, gitu kan? Udah pakai baju tuh. Terus jalanlah dia ke masjid. Sampai di masjid, Ka'ab pun memberi salam dan dijawab oleh Rasulullah. Kali ini jawaban Rasulullah bagaimana? Tersenyum bahagia. Iya, tersenyum bahagia. Wah, Rasulullah pun menyambut kedatangan Ka'ab bin Malik itu dengan sangat gembira. Terus, hai Ka'ab, sesungguhnya telah datang kabar baik untukmu. Kabar yang paling baik yang pernah engkau temui semenjak engkau lahir, kata Rasulullah. Kemudian Ka'ab dengan gembira bertanya, ya Rasulullah, apakah keputusan ini datang dari engkau atau dari Allah? Apa jawaban Rasulullah? Keputusan ini datang dari Allah, kata Rasulullah. Wah, senangnya Ka'ab. Akhirnya ya masa penantiannya, kesabarannya gitu mendapatkan jawaban dari Allah. Karena jawabannya itu langsung berupa ayat Al-Quran, surat At-Taubah ayat 117 sampai 119.
Dan Rasulullah ketika menyampaikan itu wajahnya terlihat sangat ceria, sangat gembira gitu. Jadi Rasulullah itu kalau gembira itu wajahnya terlihat bersinar seperti bulan. Luar biasa ya, bersinar seperti bulan. Dan ketika menyampaikan itu wajah Rasulullah bersinar sangat cerah gitu, sangat terang. Itu menandakan bahwa Rasulullah juga bergembira sama Ka'ab. Lalu Ka'ab bin Malik berkata, "Ya Rasulullah, sebagai tanda pertaubatanku, maka aku menyerahkan seluruh hartaku untuk Allah dan Rasulnya." Kata Rasulullah apa? "Jangan, ambillah sebagian untukmu, karena itu lebih baik untukmu." Ya, jadi si Ka'ab karena saking senangnya, pengen pokoknya semua hartanya enggak berharga deh. Yang paling berharga adalah taubatan dari Allah gitu. Jawaban taubat dari Allah gitu, sehingga dia mau menyerahkan hartanya. Akhirnya kata Ka'ab, "Baiklah, aku akan mengambil sebagian dari hartaku, yaitu dari harta rampasan perang Khaybar, perang Khaybar." Nah, kemudian ada lagi yang dikatakan Ka'ab saking senangnya. "Sesungguhnya kejujuran yang diuji oleh Allah yang paling berat adalah yang aku rasakan saat ini," kata Ka'ab bin Malik. "Maka dari itu, semenjak hari ini aku akan selalu jujur dalam setiap perkataan dan perbuatan. Semoga Allah memudahkanku untuk melaksanakannya." Masya Allah ya, karena saking senangnya gitu, Ka'ab bin Malik pun kemudian membuat perjanjian bahwa seumur hidupnya Ka'ab bin Malik akan selalu berkata jujur dan tidak pernah berbohong. Nah, di sini siapa yang sehari-harinya selalu berkata jujur? Ada enggak? Ayo. Ada yang tunjuk tangan. Iya, banyak ya. Ya, semua orang. Hah? Ada enggak yang mau? Siapa yang suka berkata jujur? Aku, saya. Masya Allah ya. Iya, semuanya mau berkata jujur. Ya, karena jujur adalah salah satu sifat yang disenangi oleh Allah. Dengan kejujuran, Ka'ab bin Malik itu tadi langsung mendapat taubat dari Allah langsung gitu, karena kejujurannya gitu. Jadi kalau kita mau jujur, Allah pasti sayang kepada kita dan dimudahkan segalanya. Demikian cerita dari Bu Tanti. Sampai di sini, terima kasih. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Semoga kalian menjadi orang yang jujur, dan saya juga, dan semuanya, kita semua yang jujur, dan menjadikan kisah Ka'ab bin Malik ini sebagai satu pelajaran untuk diambil hikmahnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana cerita dari Bu Tanti tadi? Pasti seru kan? Dari Ka'ab bin Malik. Wah, buah kejujuran itu luar biasa. Banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah berikan bagi siapa saja yang berkata jujur. Semoga kita semua, apalagi sekarang di bulan suci Ramadan, melatih kita untuk meningkatkan kualitas jujur kita. Ya, teman-teman semua. Kisah yang sangat menarik dari Bu Tanti. Oh iya, sebelum Pak Sofyan tutup, Pak Sofyan mau kasih tahu kajian duha untuk ayah bunda ya. Ingetin ya ayah bundanya ya di rumah ya. Biasanya di hari Sabtu. Untuk pekan ini kita adakannya di hari Ahad, karena di hari Sabtu ada kegiatan
parenting. Waktunya sama jam 10. Teman-teman juga boleh ikut ya. Kajiannya keren. Bahaya melupakan Al-Quran. Iya, pematerinya Ustadz Hairul, ayah dari Mutis D1. Pasti ceritanya menarik. Karena apa? Ini bulan Ramadan, bulannya Al-Quran. Ustadz Hairul akan bicarakan tentang Al-Quran. Ingat waktunya ya. Hari Ahad jam 10. Bagus. Oh, itu yang pertama. Masih ada lagi. Banyak. Yang kedua. Iya, yang kedua. Yang ketiga aja. Yang kedua. Yang ketiga nggak ada. Adanya yang kedua. Yang kedua, kita ada Galibu. Gerakan 50.000. Gerakan 50.000. 50.000 bukan 50 juta. 50.000. Uang 50.000-nya akan dibuatkan menjadi satu paket sembako yang kita bisa berikan kepada tetangga kita dari sekolah alam, masyarakat yang ada di sekitar sekolah alam yang memang kondisinya perlu kita bantu, dan juga mereka saudara kita yang terkena korban dari pandemi COVID-19. Nggak ada penghasilan karena pandemi. Ini adalah saat yang tepat kita hadir untuk membantu saudara-saudara kita. Bagi kamu yang sudah donasinya Pak Sofyan, ucapkan terima kasih. Yang belum, ayo ditunggu ya. Nanti kemana kirimnya? Tanya sama ayah bunda. Oke? Ya, terima kasih teman-teman semua. Minggu lalu ada Pak Budi, pekan ini ada Bu Tanti. Semoga dari dua kisah ini bisa memberikan pelajaran, kita bisa mengambil hikmah dari kisah-kisah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik semua teman-teman, semangat berpuasa, semangat baca Al-Quran, terus jaga kesehatan di rumah, oke? Ya, siap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.